adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Semoga adik-adik dan mama papa selalu menjaga kesehatan ya. Oh ya adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kakak mau mengingatkan dulu nih untuk mempersiapkan amplop yang nantinya digunakan untuk persembahan. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak ajak untuk bangkit berdiri sambil bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Bernyanyi dengan ceria ya. Adik-adik, kita mau nyanyi Kita Kerja Sama-Sama dengan semangat ya. Cari mama papanya buat berpasangan, oke? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu nih. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, karena kami masih boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami agar lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Arlinda. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kak Arlinda. Semoga adik-adik semua masih inget ya sama kakak. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini dia bekerja di sebuah kerajaan yang besar, yang dimana kerajaan ini dipimpin oleh satu raja yang bernama Raja Artasasta. Nah, adik-adik, suatu hari Nehemia ini merasa sangat sedih. Adik-adik tahu nggak sih adik-adik kenapa dia merasa sedih? Nanti kakak ceritain. Nah, ketika dia sedang merasa sedih, datanglah Raja Artasasta bertanya sama Nehemia. Nehemia, kamu kenapa bersedih? Kata dia gitu. Nah, Nehemia ini menjawab, Raja, aku mohon ampun jika pekerjaanku tidak baik. Aku sedang bersedih karena kampung halamanku dihancurkan oleh bangsa Babel. Nah, adik-adik, karena dia merasa sedih dan raja merasa kasihan, akhirnya raja memberikan dia izin untuk kembali ke kampung halamannya. Adik-adik mau tahu nggak nama kampung halamannya itu apa? Nama kampung halamannya itu ya adalah kota Yerusalem. Nah, ketika dia diizinkan oleh raja untuk kembali pulang ke kota Yerusalem, kan kondisi kotanya ini sedang hancur adik-adik. Tidak ada rumah, tidak ada gereja, tembok-tembok yang besar pun dihancurkan oleh bangsa Babel. Akhirnya dia mengajak semua orang dari pendeta, orang-orang biasa, semua yang dia kenal untuk bersama-sama membangun kota Yerusalem. Jadi mereka ini bersama-sama bekerja sama untuk membangun gereja, membangun rumah-rumah, dan yang terutama mereka membangun tembok Yerusalem yang sangat besar dan tinggi. Nah adik-adik, mereka ini mengerjakannya tidak 1-2 hari, tetapi sangat lama. Namun karena mereka mengerjakannya bersama-sama dan orangnya ini sangat banyak, akhirnya kota Yerusalem ini bisa kembali seperti semula dengan tembok yang besar, dengan gedung-gedung gereja yang bagus, dan juga gedung-gedung rumah yang bisa ditinggalin. Nah adik-adik tahu nggak sih kenapa Yerusalem ini dihancurin oleh bangsa Babel? Karena orang-orang yang tinggal di Yerusalem yaitu bangsa Yehuda, mereka melakukan perlawanan. Mereka menentang perintah Tuhan. Itu kenapa Tuhan Yesus mengizinkan bangsa Babel untuk menghancurkan Yerusalem. Tetapi adik-adik, karena rasa sayangnya dan rasa cintanya
Nehemia terhadap kota Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya, dia mau minta izin sama Raja Artasasta untuk mengajak semua orang membangun Yerusalem. Nah, adik-adik, tadi kan cerita tentang Nehemia yang mengajak semua orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem, yaitu bangsa Yehuda, untuk membangun kembali kota Yerusalem supaya bisa ditinggalin. Kakak juga mau ajak adik-adik untuk melakukan satu aktivitas, yaitu tentang bekerja sama. Apa aktivitasnya? Kita lihat ya. Nah, adik-adik, tadi kan di cerita firman Tuhan, Nehemia mengajak bangsa Yehuda untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas bekerja sama. Kalau di rumah adik-adik bekerja samanya dengan mama, papa, kakak atau siapapun yang ada di rumah, kakak juga di sini mau bekerja sama dengan Kak Stevi. Wah Kak Linda, kita mau ngapain nih Kak? Nah, Kak Stevi, kita mau ngajak adik-adik melakukan aktivitas kerjasama. Tapi sebelumnya, adik-adik nanti siapin benang wol, atau juga adik-adik bisa siapin tali rafia. Nah, selain itu adik-adik bisa siapin botol bekas yang dipotong setengah atau gelas aqua. Selain itu adik-adik bisa siapin kelereng atau kerikil ya. Oke Kak Stevi, sekarang kita praktekin. Pertama-tama adik-adik potong benang wolnya jadi 2 bagian seperti ini, ada 2. Lalu apa gunanya kerikil dan kelereng? Kita jepit. Kita jepit batunya atau kelerengnya. Harus kenceng ya adik-adik talinya, terus kita masukin. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik di rumah sama mama papa tidak bekerja sama, pasti kelereng sama batunya gak akan masuk, ya nggak Kak Stevi? Betul Kak, betul banget. Nah kalau kakak dan Kak Linda bisa melakukannya, adik-adik juga harus bisa ya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nehemia, kita juga sudah melakukan aktivitas tentang bekerja sama. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan kita bernyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Amplop yang tadi sudah kakak ingatkan di awal, nanti dititip ke mama papa ya. Sekarang kita mau memberi persembahan sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sambil memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita Alkitab dan memberi persembahan, sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, supaya berguna untuk sesama kami dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tadi juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Nehemia untuk selalu bekerja sama dengan siapapun, orang tua kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sekarang kita udah di ujung ibadah nih. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Sikap berdoanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena Engkau sudah memimpin ibadah ini bersama dengan Kak Stevi dan Kak Arlinda dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya firman yang disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.